Assalamualaikum. Hari ini aku akan membacakan buku berjudul The Winner. Kimoto, bagaimana aku bisa mengenalkanmu kepadanya jika kau sendiri lelet? Ayo cepat gadis cilik. Tampak Kak Kiere sedang terburu-buru mengenakan sepatu bot hitamnya. Entahlah, menurut Kimoto itu adalah sepatu model baru zaman sekarang. Di kamar mereka ini, Kak Kiere mengoleksi banyak sekali sepatu berhak. Sudah ada satu lemari penuh dia kumpulkan. Sebenarnya Kimoto heran, Kak Kiere sampai mengumpulkan sepatu sebanyak itu, padahal semuanya jarang sekali dikenakan. Memang dia terlalu penting buat kakak daripada aku adikmu. Apa kakak tidak peduli kakiku terasa sakit? Gerutu Kimoto. Kimoto, aku tentu lebih memilihnya. Dia tampan dan sekarang dia sedang menunggu kita makan siang di Korean Cafe. Ya ampun, mengapa kau mengenakan sepatu kekecilan itu? Kiere tampak kaget. Itu nenek sepatu bot. Kalau kakak menyuruhku terlalu terburu-buru, aku tak bisa ke loteng dan mencari semua sepatuku, jelas Kimoto. Apa kau berani memarahiku? Oke, cepatlah cari di mana sepatu yang pas untukmu, kecuali sepatu ice skating. Kimoto kaget. Mengapa aku tak boleh memakainya? Tanya gadis berkuncir kuda dua itu. Duh, kau sedang tulalit ya? Kita kan mau menemui pangeran, bukan mau latihan ice skating. Kiara menghela napas. Tapi hanya sepatu itu yang pas di kakiku. Oh ya? Aku punya sepatu lama, tapi bagus saja sedikit kusam. Pasti muat denganmu. Nah ini, pakailah. Mudah-mudahan cocok. Kak Kiere menyerahkan sebuah kotak sepatu. Pas. Baguslah, aku tidak salah pilih. Sekarang, ayo kita berangkat ke Korean Cafe. Kak Kiere menggandeng tangan kanan Kinomoto. Lalu, kedua kakak beradik itu menaiki mobil merah mereka. Karena menumpangi mobil sendiri, mereka cepat sekali tiba di Korean Cafe. Ayo, Kak Kiere bergegas turun dari mobil kemudian memasuki Korean Cafe. Saat ini suasana di Korean Cafe ramai sekali. Banyak orang berdatangan untuk makan siang. Di pojok ruangan yang agak menyendiri tampak seorang lelaki yang sedang menunggu. Wah, Kome sudah menungguku ya? Aku telat, bagaimana ini? Kak Kiere tampak panik. Sudah, hampiri saja sana, bujuk Kimoto. Halo Kome, sudah menunggu lama ya? Kak Kiere menyapa. Kau sudah datang? Ayo silakan duduk. Orang yang dipanggil Kome itu menyambut Kiere dan Kimoto. Aduh Kome, sorry banget ya, kau pasti menunggu lama ya. Kak Kiere tampak merasa bersalah. Oh tidak apa-apa, aku juga baru sampai di Korean Cafe ini. Oh ya, anak perempuan itu siapa? Tanya Kome. Tampak memerhatikan Kimoto yang duduk manis di kursi. Ini adikku, Kimoto. Dan Kimoto, itu Kak Kome. Kak Kiere memperkenalkan. Salam kenal, Kimoto tersenyum manis. Aku sengaja membawa Kimoto kemari untuk makan siang bersama kita karena sejak pertama kali aku menceritakan tentang dirimu kepadanya, dia sangat penasaran dan ingin sekali bertemu dengan kau. Jadi tidak keberatan bukan? Kak Kiere mencari alasan. Aku tidak bilang begitu, tukas Kimoto. Psst. Kak Kiere menyenggol bahu adiknya dengan bahunya. Oh jadi begitu ya, aku senang kok bertemu Kimoto. Kak Kome tersenyum manis. Kalian sudah lapar? Kalau begitu aku pesan makanan dulu ya. Kome bangkit dari kursinya. Hei, nggak usah, biar aku saja yang mengambil makanan untuk kalian, seru Kimoto. Kimoto, kau mau mengambilkan makanan? Kak Kiera memandang Kimoto. Sudahlah, kalian kan baru bertemu, mengobrol saja dulu. Aku yang akan membawakan makanan untuk kalian berdua, jelas Kimoto. Kimoto berjalan menuju meja pemesan makanan. Di sana sudah banyak sekali orang yang mengantre. Rasanya butuh waktu lama untuk bisa memesan makanan dan berdiri di belakang untuk menunggu. Hai Kimoto, ternyata kau ada di sini. Tiba-tiba sahabat karib Kimoto menyapa. Namanya Hana. Hana, kau juga makan di sini? Ya, aku diajak kakakku. Sekalian dia bertemu Kome pangerannya. Kimoto mengerutkan kening lalu meletakkan ebi furai ke piringnya. Pangeran, bukankah negeri kita sudah tak dipimpin oleh raja? Hana tampak kaget sambil menyemprotkan mayones ke atas hamburgernya. Ya, pemuda yang bertemu dengan Kak Kiere di sekolah, bintang kelas dan sangat tampan. Namanya Kome. Kak Kiere mengajakku berkenalan dengannya. Lalu Kak Kiere menyebut orang itu pangeran. Kimoto berkata sambil terus maju. Hahaha, kalau aku sedang bersama mami dan papi, apa kau juga mau bertemu mami papiku? Tanya Hana. Makasih, tapi aku harus menyerahkan makanan-makanan ini kepada kakakku dan pangerannya. Bye. Setelah membayar semuanya, Kimoto berjalan cepat menuju meja kakaknya. Setelah makan siang dengan Kome, Kimoto dan Kiere langsung pulang ke rumah. Hari ini hari Minggu, hari libur sekolah. Kimoto dan satu keluarga muslim yang tinggal di Korea di negeri Gingsen saat ini sedang musim panas. Dalam perjalanan pulang ke rumah, terlihat debu berterbangan mengenai kaca mobil yang ditumpangi Kimoto dan Kiere.
Sesampainya di rumah, Kiere langsung masuk ke dalam kamarnya, setengah berlari. Karena bingung, Kimoto ikut masuk ke kamar Kiere. Aku kesal lah. Kiere memukul-mukulkan tangannya pada bantal guling. Loh, ada apa kak? Bukannya kakak senang sudah bisa makan bareng dengan sang pangeran? Tanya Kimoto masih bingung. Iya, tapi suasananya nggak seperti yang aku bayangkan. Menurutku, Kome terlalu dingin dan tidak tertarik kepadaku. Wah, isak Kiere semakin kencang. Masa? Padahal saat ada aku, ucapannya manis sekali. Dia tidak terlihat sebagai cowok yang dingin. Kimoto bingung, namun dia mencoba mengerti perasaan kakaknya. Sudahlah kak, ini kan baru pertama. Nanti lama-lama juga Kome bisa dekat dengan kakak. Hibur Kimoto menenangkan hati kakaknya. Lagi pula, siapa juga yang minta kakak berpakaian seperti putri begitu? Mungkin Kome maunya dengan gadis berpenampilan sederhana. Kimo sedikit menyindir Kiere. Kau menyindirku ya? Maksudmu apa? Aku ini jelek. Wah, padahal dari awal kau sendiri yang bilang bahwa pakaian ini cocok untukku. Kiere membalikan badannya lalu segera keluar kamar karena yang mengetuk pintu. Hai Kimoto, tiba-tiba Hana masuk. Hai Han, ada apa? Tanya Kimoto. Aku ingin menyerahkan sekotak kue ceri ini untukmu dan boleh juga untuk kakakmu. Terima kasih ya Hana, tetapi aku masih kenyang karena habis melawan Ebifurai. Kimoto tersenyum lalu meletakkan sekotak kue ceri itu di atas meja kamar. Oh ya Kimoto, kakakmu kenapa? Saat membuka pintu kok terlihat habis nangis? Dia mempunyai sedikit masalah. Tahu, bukan anak yang tadi makan siang bersama kami. Nah, anak itu yang membuatnya menangis. Kalau disuruh menjelaskan, mungkin aku tidak tahu pastinya. Oh, seperti itu ya. Keesokan harinya, Kimoto menceritakan pengalamannya makan malam di rumah Hana kepada Kiere di dalam kamar mereka. Benar kak, ternyata keluarga Hana mengenal keluarga Kome. Astaga, benarkah? Jika begitu, tolong perkenalkan aku dengannya, pinta Kiere. Aduh, bukannya kau sudah kenal dengannya? Tanya Kimoto tak mengerti. Duh, bukan. Maksudku, tolong pertemukan aku dengannya. Bagaimana ya maksudnya? Aku sendiri bingung. Pokoknya aku ingin... Kiere kembali mengunyah kue cerinya. Loh, bukankah itu kue ceri yang diberikan Hana kemarin? Hehe, maaf Kimoto. Oh ya, bagaimana dengan latihan ice skatingmu? Kak Kiere mengingatkan. Oh ya, pukul 2, aku ada latihan. Baiklah, aku pergi bersiap-siap sekarang. Aku senang kalian semua sudah dapat berputar dengan indah. Kini, aku akan mengajari kalian berputar sambil meloncat, lalu berputar lagi. Begini caranya, Mr. Yoshi memperagakannya. Bisa? Ya, jawab anak-anak serempak. Don menatap Kimoto. Hei, bagaimana jika aku coba? Pasti kau akan kaget melihat keanggunanku berputar, bisik Don. Kimoto tersenyum. Oh ya? Coba saja. Lakukan. Aku yakin kau tak akan bisa. Jangan-jangan malahan kakimu akan terluka lagi. Ladek Kimoto lalu menyengir. What? Pasti aku bisa dong, ujar Don percaya diri sambil maju ke depan dan berkata, Mr. Yoshi, aku akan mencobanya. Oke, lakukanlah jika kau bisa dan aku doakan. Mr. Yoshi mundur. Aku yakin dia takkan bisa, bisik Kimoto kepada Ru, salah satu anak perempuan yang ikut latihan ice skating. Don tampak menghela napas. Yup, hup, dan berputar dengan baik lalu melompat sambil berjalan melompat dan berputar lagi. Wow, anggun sekali kau berputar. Pertahankan ya, Mr. Yoshi menepuk bahu Don. Aku tidak mau kalah. Tiba-tiba Kimoto berseru. Semua anak melihat Kimoto. Baik, jika kau ingin menjadi nomor 1, coba yang tadi dilakukan Gon. Kimoto menghela napas. Apa kau yakin? Tanya Ru. Kimoto segera maju ke depan. Dia berjinjit, berputar, melompat. Tiba-tiba dari kaca ice skating, Kimoto melihat Hana sedang menunggu dan melambaikan tangan pada Kimoto. Kimoto tersenyum setelah itu bruk. Au! Kimoto terjatuh, bokongnya terasa nyeri. Oh my god, apa yang terjadi denganmu? Mr. Yoshi membantu Kimoto berdiri. Bolehkah aku duduk sebentar? Tanya Kimoto yang memegangi bagian bokongnya. Ya, boleh, di luar sana. Kimoto pergi keluar, dia duduk di sebelah Hana. Aduh, aku melihatmu jatuh tadi. Apa sangat sakit? Tanya Hana. Sangat. Bokongku terasa nyeri. Aku harus berpikir 2 kali jika ingin mau maju ke depan lagi. Aku tidak tahu kenapa jadi payah begini. Mungkin karena aku terlalu meremehkan Gon, gerutu Kimoto. Hana cekikikan mendengarnya. Suasananya kembali gaduh. Ada anak yang berjingkrak-jingkrak sendiri karena tidak dapat mengendalikan emosi. Ada pula yang mengumumkan bahwa dialah yang akan terpilih, bahkan ada yang berteriak-teriak sambil meloncat-loncat karena yakin dirinya yang terpilih.
Akan tetapi tidak bagi Kimoto dan Don. Keduanya masih menunggu jawaban dari Mr. Yoshi. Dan yang terpilih adalah Kimoto dan Don. Umum Mr. Yoshi. Hah? Kimoto terpekik, begitu pula Don. Tampaknya kedua anak itu tidak percaya mendengar pengumuman ini. Hah? Kimoto dan Don? Sancai anak terkaya di China's Ice Skating heran. Ya, hidup Kimoto, hidup Don, sorak yang lainnya. Seminggu lagi, mendadak sekali, Mr. Yoshi mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin memberitahu pengumuman itu minggu lalu, tetapi ternyata lupa. Aduh, dasar Mr. Yoshi. Ya, Prince and Princess Ice Skating Day adalah hari diadakannya acara perlombaan ice skating antar sekolah. Ice skating dari pasangan anak perempuan dan laki-laki yang terpilih, kota Pyong yang salah, kata Mr. Yoshi. Sekolah ice skating di kota ini hanya ada 10. Cukup berat juga. Kemungkinan lawannya juga banyak. Kedua anak itu akan bekerja sama untuk memenangkan sekolah ice skating mereka. Yang menang akan mendapatkan julukan Prince and Princess. Wah, sangat membanggakan. Don dan Kimoto selalu berlatih di rumahnya Hana. Mereka berlatih dengan giat. Hana memiliki rasa cemburu kepada Kimoto dan Don. Namun dia tidak menunjukkan itu semua. Suatu hari, Kimoto Don kecelakaan. Mr. Yoshi tampak kaget. Menurut dokter, Don harus menggunakan kursi roda dulu sekitar 2 minggu sampai benar-benar pulih. Jelas Kimoto kepada Mr. Yoshi. Lalu siapa yang akan menggantikan Don? Waktunya sangat mepet. Tinggal beberapa hari lagi untuk berlatih, seru Kimoto kepada Mr. Yoshi dengan suara lirih. Mr. Yoshi memandang berkeliling. Pandangannya berhenti kepada seorang anak laki-laki berambut agak gondrong. Kobayashi-chan, hei kemari, panggil Mr. Yoshi yang melihat Kobayashi-chan sedang bermain ice skating. Kobayashi segera menghampiri Mr. Yoshi. Maukah kamu menjadi pengganti Don untuk acara Prince and Princess Ice Skating Day? Tawar Mr. Yoshi tiba-tiba. Menjadi pengganti Don, acara mewah dan memilihkan itu. Benarkah? Kobayashi-chan tampak kaget. Sebetulnya Kimoto juga sedikit heran. Kenapa Mr. Yoshi menawarkan Kobayashi? Kenapa bukan yang lain? Tentunya yang lebih jago. Di China's Ice Skating, Kobayashi bukan anak yang tergolong pandai dalam ber-ice skating. Nilai ice skatingnya tidak terlalu bagus. Akan tetapi, tentu Kimoto harus menghargainya dan tidak mungkin dia bicara belak-belakan di depan Kobayashi tentang hal itu. Kimoto tahu sifat seperti itu bisa membuat sakit hati orang. Kobayashi tampak berpikir, ya baiklah, aku mau. Mr. Yoshi tersenyum simpul. Kimoto, Ashi akan menjadi teman ice skatingmu yang akan maju bersamamu ke perlombaan itu. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Hari perlombaan ice skating. Di sepanjang perjalanan menuju tempat perlombaan, Kimoto dan Ashi tampak gelisah. Beberapa kali keringat mereka jatuh bercucuran. Mereka memang agak gugup untuk bisa menang dalam mengikuti lomba itu, karena banyak juga anak dari sekolah lain yang pasti lebih hebat dari mereka. Kobayashi, lihat tetesan keringatmu mengenai bagian telapak tanganku, jerit Kimoto lalu mengelap telapak tangannya menggunakan sapu tangan. Maaf, tapi aku sangat gugup. Beberapa menit kemudian, mobil Kimoto sudah tiba di area perlombaan. Setelah mencari tempat parkir, Kimoto dan Ashi segera berlari menuju ruangan perlombaan. Kimoto, Ashi, kalian dari mana saja? Kalian telat 5 menit dan acara pembukaan sudah dimulai. Sorry, mencari parkir sangat susah karena banyak mobil yang menempati area parkir, jawab Kobayashi. Baiklah, kalian aku maafkan. Cepat ganti pakaian, kalian di ruang ganti pakaian. Kimoto mengenakan kostum berwarna pink muda. Bahannya sangat lentur, layaknya pakaian balet. Mungkin agar dalam bergerak bisa terlihat lincah. Kostum ini dipilihkan oleh maminya Hana. Kostum ini pun berkesan mewah karena tampak seperti gaun. Kimoto sangat menyukai kostum-kostum seperti ini. Dilihatnya, Ashi sudah keluar mengenakan pakaian jas hitam pesta. Ashi jadi terkesan lebih keren dan lebih dewasa. Lalu keduanya duduk di deretan paling depan. Para hadirin yang berbahagia, acara penyambutan sudah selesai. Maka lekas saja kita saksikan langsung perlombaan. Dimulai dari sekolah Tamuria Ice Skating. Saya, Mr. Jackie, mohon undur diri. Lelaki yang mengaku bernama Jackie itu mundur lalu maju 2 anak perempuan dan laki-laki. Musik mulai dimainkan. Gerakan pasangan dari sekolah Tamuria Ice Skating berlangsung 15 menit. Gerakan-gerakan ice skating mereka bagus dan lincah sekali. Kemudian terdengar sorakan tepuk tangan. Gerakan mereka sangat bagus. Bagaimana kita? Gumam Kobayashi tidak percaya diri. Stop Ashi, ini masih babak awal. Kita belum pentas. Lebih baik kau berdoa saja denganku, ucap Kimoto.
Kini sudah berlangsung babak kedua. Tiba-tiba dari belakang, Hana datang. Ini dari Mami, 2 buah donat untuk kalian. Makanlah, pasti kalian berdua lapar sekali bukan? Kimoto dan Ashi memakannya dengan lahap. Kata Mami, kalian harus menang. Dengan kataku juga, pokoknya aku ingin kalian menang. Aku menaruh harapan yang besar sekali untuk kalian. Jadi berjuanglah demi kami semua dan para pendukung kalian. Hana menepuk bahu kedua temannya. Kimoto tersenyum. Kami pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada semuanya. Kami tidak mau mengecewakan semuanya. Kami akan berjuang, apalagi di babak kedua penentuan pemenang ini. Ya, aku akan melancarkan aksi-aksiku, tambah Kobayashi. Hana tersenyum, lalu kembali ke belakang karena di kursi deretan depan khusus peserta lomba. Di babak kedua, tampil pertama adalah sekolah Tatamiria Ice Skating. Namun sayang, perempuan agak bengong dan kurang menikmati permainan ice skatingnya. Dari sekolah Muraiguta cukup baik dan boleh dibilang mereka lumayan pandai. Yang ketiga, Sasamuria. Mereka tak kalah lincah, apalagi anak perempuannya kelihatan sangat bersemangat. Tampilannya diakui memang sangat menawan. Sayangnya, hanya lagu keduanya kurang bagus dan kurang cocok dengan gerakan yang sedang dimainkan. Akhirnya dipanggil Chinese Ice Skating ke area pertunjukan. Kimoto dan Ashi harus kembali maju. Bagaimana? Tiba-tiba dari jauh terdengar sorakan. Kimoto, Ashi, Kimoto, Ashi. Rupanya sorakan itu berasal dari Don beserta Hana dan seluruh teman-teman dari Chinese Ice Skating. Dengan penuh keyakinan, Kimoto dan Ashi memainkan gerakan mereka dengan sempurna. Mereka menyadari bahwa misteriosi teman-teman sahabat dan orang tua mendukung usaha mereka. Mereka harus menampilkan aksi terbaiknya. Akhirnya, usai sudah acara perlombaan, hanya tinggal diumumkan 3 besar yang akan ditentukan juara 1, 2, dan 3. Tentunya, ini adalah saat-saat yang paling menegangkan. 3 besar yaitu tebak. Oke, baik akan aku beritahukan yang masuk dalam 3 besar. Adalah Sekolah Tatamiria Ice Skating, Chinese Ice Skating, dan Muraiguta Ice Skating. Nama sekolah yang terpanggil memancing sorak-sorai dari para anggotanya dan sampai ada yang menangis terharu berpelukan. Kimoto bertos tangan dengan Ashi dan dengan perasaan bangga anak-anak yang mewakili sekolah ice skating mereka maju ke depan. Dan kini akan diumumkan siapa juaranya. Juara 3 didapatkan oleh sekolah Muraiguta Ice Skating, ujar Mr. Joy. Panitia meletakkan mahkota di atas kepala sepasang anak yang menang sebagai juara 3. Mereka juga mendapatkan piala dan uang. Kimoto menyadari itu bukan Mr. Jackie yang tadi. Mungkin sudah berganti, pikir Kimoto. Lalu dia kembali tenang di kursinya, walau dengan perasaan lumayan tegang. Dia sangat berharap akan mendapatkan julukan princess dalam ajang lomba ini dan tentunya menjadi juara 1. Dari kejauhan, anak-anak Muraiguta tampak senang sampai meneteskan air mata. Kini antara Chinese Ice Skating dan Tatamiria Ice Skating yang akan ditentukan siapa juara pertamanya. Kimoto dan Kobayashi sama sekali tak bisa mengatakan apa-apa karena mereka sangat tegang. Sementara itu, para penonton terus bersorak mendukung. Terlihat pula hal yang sama pada anak-anak yang mewakili sekolah Tatamiria Ice Skating. Mereka berdua pun sampai tak bisa mengatakan satu kata pun. Juara kedua diraih oleh Tatamiria. Kimoto menjerit, "Yay!" Lalu Kimoto dan Kobayashi mengadu tos dengan diumumkannya Tatamiria Ice Skating yang menjadi juara kedua. Artinya sekolah Chinese Ice Skating yang memenangkan perlombaan ini sebagai juara pertamanya. Aku berhasil, suara Kimoto bangga pada kemenangannya ini. Saking bangganya, air matanya sampai menetes. Pada saat itu, berbagai macam perasaan bercampur aduk. Haru, gembira, tidak percaya, dan berbagai perasaan lainnya. Selamat ya Kimoto, Kobayashi. Don mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Kimoto dan Kobayashi dengan hangat. Don, dengan haru Kimoto menepuk bahu Don. Don saat ini masih duduk di kursi rodanya. Terima kasih ya Kobayashi. Berkatmu, Kimoto jadi punya teman ice skating untuk maju ke perlombaan ini. Selagi keadaanku yang sakit, aku hanya bisa mendukung kalian. Dan memandang Kobayashi. Iya Don, aku tak mau mengecewakanmu. Ashi tersenyum manis. Kimoto putriku, kau berhasil sayang. Mami mengecup pipi Kimoto. Kobayashi, Kimoto, Hana mendekat keduanya lalu mereka saling berpelukan senang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.